Dia langsung nodongin tuh cakarnya ke Saitama buat nakutin, dan kayak biasa Saitama itu ya malah nyantai gitu. Bahkan dia dengan santainya itu malah keluar dari dalam tanah. Habis itu Raja Singa itu ngebacot lagi, dan kayak biasa lagi Saitama itu ya malah nyantai lagi sambil ngebersihin kostumnya. Raja Singa itu langsung ngamuk dan nyerang Saitama itu habis-habisan. Di sini karena Saitama itu terlalu OP ya, dia ini bisa dengan gampangnya ngehindarin semua serangan itu. Padahal ya walaupun nggak ngehindar juga, kayaknya serangannya nggak bakal ngasih damage ya ke Saitama. Akhirnya Saitama itu ngebales serangan Raja Singa dengan serangan rentetan pukulan biasa. Walaupun namanya itu pukulan biasa, tapi damage-nya itu nggak ngotak, cuk. Tubuh Raja Singa aja sampai hancur gitu ya. Namanya aja biasa. Dan ya udah, Raja Singa kalah. Di tempat Genos juga ternyata dia itu udah berhasil ngalahin robot gorila tadi. Di sini Genos itu lagi berusaha buat nginterogasi dia, tapi robot gorila ini malah nyombongin tuanya dan nggak mau tuh ngomong apapun. Akhirnya Saitama itu nunjukin tuh bola mata tuanya, dan ya akhirnya dia kena mental dan takut dan mau membongkar semua rahasianya. Dan Oke, oi, jadi udah hampir sebulanan lah ya nggak bikin video, nggak upload video, gara-gara pindah tempat kerja, pindah lokasi tempat tinggal, jadi ya lumayan lama lah ya adaptasinya. Jadi sama kayak di thumbnail video ini, saya itu akan ngelanjutin dari anime Saitama episode ketiga. Dan karena dari tadi udah banyak bacot juga, jadi langsung aja lah ke alur animenya. Episode ketiga itu dimulai dengan nyeritain masa lalunya Profesor Genos, orang yang udah ngirim monster buat nyerang Saitama kemarin. Jadi dari dulu ternyata Profesor Genos itu ya udah jenius gitu, makanya itu namanya Genos mungkin ya, jenius, mirip kan. Karena kejeniusannya, Profesor Genos itu jadi nemuin teori manusia itu bisa berevolusi pakai ilmu sains, dan teori ini pasti bisa ngubah masa depan manusia itu ya buat selamanya gitu. Akhirnya dia ngungkapin idenya itu ke ilmuwan yang lain, tapi bukannya ngedukung. Ilmuwan yang lain itu ya malah nentang idenya Profesor Genos gitu ya. Mungkin karena takut sama perubahan, atau ya takut sama kekuatan yang akan tercipta dan bumi bisa hancur gara-gara itu ya. Profesor Genos itu ya nggak nyerah lah. Abis ditentang, dia pengen ngebuktiin bahwa teorinya itu benar dan yang lain itu salah. Akhirnya dia ngelakuin penelitian itu secara otodidak atau sendiri gitu. Dia ngelakuin penelitian itu sampai tua, dan akhirnya ya penelitiannya itu berhasil. Dia berhasil ngebuat dirinya itu jadi muda lagi. Abis itu dia nyiptain cloningannya sendiri dan ngebuat pasukan pakai cloningannya itu. Abis itu dia ngelakuin eksperimen ke hewan-hewan, terus dilanjutin eksperimen ke manusia, dan akhirnya ya dia bisa nyiptain makhluk-makhluk yang gak jelas atau makhluk hybrid gitu. Pokoknya mirip makhluk yang nyerang Saitama kemarin lah ya. Balik lagi ke masa sekarang. Di tempat Saitama sama Genos, akhirnya mereka itu dapat lokasi Profesor Genos dari robot gorila yang ini nih, robot yang udah kena mental kemarin ya. Di sini Saitama itu langsung ngajakin Genos buat langsung ngedatengin Profesor Genos. Ngedenger itu Genos itu jadi kaget, soalnya ya Saitama itu ngajaknya sekarang juga gitu. Gak mandi dulu, makan dulu, ngopi dulu, makan gorengan, dan gak ada persiapan lah pokoknya. Dadakan bener, dan ya Genos kaget lah ya. Abis dicari tahu, ternyata alasan Saitama itu mau berangkat sekarang juga itu gara-gara katanya nanti sore itu ada diskon besar-besaran di supermarket. Dan ya kalau kalian itu kaum mendang-mending, pasti paham lah alasan kenapa Saitama itu nganggep diskon ini jadi hal yang benar-benar penting gitu. Ditambah lagi di sini Saitama itu pengangguran, yang jelas-jelas pasti uangnya itu pas-pasan, jadi kudu hidup hemat gitu kan ya. Di sini ternyata robot gorila itu ngasih kabar ke markas utamanya. Dia ini ngasih kabar kalau dia sama temen-temennya termasuk singa yang kemarin itu udah KO semua. Genos yang tahu kelakuan si gorila ini langsung ngancem lagi, dan ya udah jelas ya kena mental lah ya.
Di markas, Profesor Genus yang tahu kalau pasukannya itu udah KO semua, dia ini jadi panik. Dan karena udah ngerasa terpojok, nggak ada pilihan lain, akhirnya dia itu terpaksa ngeluarin monster terkuat yang dia ciptain. Namanya itu monster kumbang tanduk. Awalnya rencananya itu ditentang sama cloningan yang lain, tapi ya mau gimana lagi gitu kan, dia udah nggak punya pilihan lain lagi. Balik lagi ke Saitama. Di sini waktu udah sampai di lokasi yang udah ditunjukin sama gorila tadi, Genos langsung nunjukin skillnya dan boom, bangunannya itu langsung rata sama tanah ya. Saitama yang lihat itu jadi sadar kalau ternyata Genos itu ya keren bener gitu, skillnya bisa keren aja lah ya. Padahal kemarin udah lihat yang lebih keren gitu kan, kenapa baru sadar sekarang ya. Oke lanjut. Abis itu mereka itu langsung masuk ke markas bawah tanahnya Profesor Genus. Di tempat Profesor Genus, ternyata monster kumbang tanduk itu lagi ngebantai cloningannya Profesor Genus. Si kumbang itu monster paling kuat yang diciptain sama Profesor Genus. Dia ini punya kecepatan yang luar biasa, terus staminanya juga di atas rata-rata, ditambah lagi dia ini bisa nahan serangan sekuat bom atom lah ya, yang ngancurin Nagasima dan Hirosaki, atau pokoknya yang di Jepang itulah ya. Dan lanjutlah ya. Karena hal ini monster kumbang itu jadi sombong dan gak mau diatur bahkan sama penciptanya aja, yaitu ngelunjak gitu ya, sama kayak warga di negara Konoha lah. Gara-gara hal ini, Profesor Genus itu harus ngomporin si kumbang dulu. Dia ini ngomporin katanya Saitama itu lebih kuat dan dan sebagainya lah ya. Karena udah dikomporin sama Profesor Genus, si kumbang ini jadi semangat buat melawan Saitama. Ditambah lagi ya, lihat aja muka Saitama ini ya, muka-muka orang yang pengen dihajar lah ya, pengen ditinju, mukanya ngeselin aja gitu, kayak nggak punya semangat hidup lah ya. Tapi kalau bertarung nggak ngotak aja kekuatannya, pokoknya ya ngeselin lah mukanya. Di sini si kumbang itu langsung ngeluarin skill satunya. Dia pakai skill maju tak gentar dan ngebuat Genos itu jadi nyium tembok beton di sampingnya ya. Abis itu dia ngajakin Saitama itu ke ruang uji coba dan Baiwan di sana. Waktu udah sampai di sana, mereka itu langsung siap-siap buat Baiwan. Waktu mau nyerang, tiba-tiba dari samping Genos itu nyerang si kumbang, dan ternyata di sini Genos itu masih nggak terima kalah gitu. Dia juga penasaran sama kekuatan si kumbang. Genos yang lagi nafsu langsung nyerang si kumbang itu habis-habisan. Tapi ya si kumbang ini tetap oke-oke aja gitu. Semua serangan Genos itu nggak ada efeknya sama sekali. Kayak gigitan semut aja lah bagi dia. Di sini malah Genos sendiri yang kalah gara-gara kelakuannya sendiri gitu ya. Ngelihat si kumbang yang oke-oke aja walaupun udah diserang abis-abisan, Saitama itu jadi mikir kalau si kumbang ini mungkin lawan yang selama ini dia cari gitu. Lawan yang bisa ngebuat adrenalin dan semangatnya itu bangkit lagi. Awalnya si kumbang ini pamer kecepatan dia ke Saitama, dan dia memang kecepatannya itu nggak ngotak bener gitu ya. Genos aja sampai kaget ngelihat kecepatannya. Di sini waktu udah mau nyerang Saitama dari belakang, tiba-tiba dia itu malah nggak jadi dan milih buat mundur. Dia malah kena mental duluan gitu, padahal dia belum nyerang sama sekali gitu. Ternyata insting binatang yang dia punya ngebuat dia sadar kalau dia itu nggak sebanding sama Saitama. Di sini si kumbang yang sadar kalau Saitama itu lebih kuat dari dia langsung tanya, "Gimana caramu mendapatkan kekuatan sebesar itu?" Ngedenger itu Profesor Genus sama Genos itu jadi kaget. Soalnya makhluk sekuat si kumbang aja itu malah takut gitu sama Saitama. Ngedengar pertanyaan itu, akhirnya Saitama itu ngasih tahu cara dia itu bisa jadi sekuat kayak sekarang. Saitama ngomong kalau kekuatan yang dia punya itu didapat dengan cara latihan yang gak ngotak gitu. Dia ngelakuin 100 kali push up, 100 kali sit up, 100 kali squat, dan lari 10 km setiap hari selama 3 tahun gitu. Saitama ngomong lagi, kekuatan manusia sendirilah yang ngebuat manusia itu berubah. Mendengar omongan Saitama, semua orang di sana itu terkejut atau mungkin bingung gitu ya. Karena gini-gini, kayak gak masuk akal aja gitu ya. Mana ada manusia sekuat itu gara-gara cuman latihan yang bisa dibilang simple lah. Genos yang ngedenger itu langsung ngomong, "Bacot, harusnya kau serius dalam situasi ini."
Saitama yang ngedenger itu jadi bingung, soalnya ya dia aja udah serius gitu, ditambah lagi omongan yang dia omongin itu ya memang kenyataan yang dia lakuin. Gara-gara omongan Saitama yang bisa dibilang konyol gitu ya, si Kumbang ini jadi mikir kalau Saitama itu nggak sekuat yang selama ini dia pikirin. Dia milih buat nyoba nyerang Saitama. Dia langsung berubah dan masuk ke mode tempurnya. Dia ngomong kalau dia itu bisa gelut selama berhari-hari tanpa henti sampai Saitama itu hancur lebur jadi abu. Di sini si Kumbang itu langsung nyerang Saitama habis-habisan pakai kekuatan penuhnya. Ngedengar omongan si Kumbang, Saitama itu jadi mikir kalau misalkan dia gelut sama Kumbang berhari-hari, ya dia bakal ngelewatin diskon yang udah dia rencanain gitu. Jadi di sini karena udah mikir panjang lebar dan gak ada waktu lagi, akhirnya dia ngebales serangan si Kumbang dan ya kayak biasa ya, cukup dengan satu pukulan semua musuh langsung tumbang. Habis itu Saitama itu malah jadi frustasi, soalnya dia mikir kalau mungkin dia itu udah ngelewatin diskon yang ada di supermarket hari ini. Ngelihat Saitama yang frustasi, Profesor Genus itu jadi bingung. Soalnya harusnya dia seneng bukannya frustasi. Di sini yang udah dikalahin Saitama itu monster terkuat yang udah diciptain sama dia. Kenapa malah frustasi gitu ya? Akhirnya Genos ngejelasin kalau Saitama itu frustasi gara-gara dia itu mungkin udah ngelewatin diskon yang ada di supermarket hari ini. Jadi ya bukan gara-gara udah ngalahin monster terkuatnya Profesor Genus gitu ya. Gak ada hubungannya lah ya. Habis itu Genos ngedeketin Saitama dan ngomong kalau diskonnya itu ya belum dimulai dan dimulainya itu dari jam 10. Jadi mereka masih sempet gitu ya. Jadi ya belum terlambat gitu kan. Ngedenger itu Saitama itu jadi semangat lagi dan langsung ngajakin Genos itu buat langsung OTW ke sana. Profesor Genus yang ngelihat itu malah jadi tambah shock dan bingung gitu ya. Dan mungkin mutusin buat berhenti aja dari ilmuwan. Habis itu besoknya itu ada orang-orang pakai jas rapi itu lagi meriksa lab punya Profesor Genus. Dan ya udahlah ya, episode 3-nya habis di sini. Dan ini video saya pertama kali setelah merantau lagi gitu kan ya. Mungkin akan banyak suara berisik dan yang lainnya. Ada yang beri pasukan buat noise-nya itu dihilangin. Tapi ya susah juga gitu kan ya. Soalnya ngerekam pakai HP, ngedit pakai HP dan nggak ada alat yang lain gitu ya. Dan ya nanti aja lah ya. Sedikit-sedikit lama-lama juga jadi bukit. Jadi ya mungkin saya bakal belajar sedikit-sedikit buat hilangin noise-nya. Dan ya udahlah ya, saya juga capek abis kerja mau tidur dan bye.